Jadi Mulyono, si pedagang kayu dengan strategi pengibulannya berpenampilan, maaf ya, pelor atau pelongo-pelongo, berpakaian sederhana dan berlagak pilon. Ternyata dia itu seorang monster yang sangat jahat. Jadi padanan atau sinonim monster adalah devil, demon, brute, fiend. Ya. Jadi monster adalah penjahat hantu. Jangan lupa, semua hantu berani melawan Tuhan. Monster menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video dari Mbah Amin. Kali ini beliau mengomentari terkait baju Kaisang dan Gibran yang digunakannya, yang bergambar anak Mulyono. Gambarnya siluet Pak Jokowi. Bagaimana videonya? Kita simak dulu, setelah itu kita reaksi. Let's go. Saya cintai. Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, kekuasaannya tidak berbingkai moral. Karena itu, si Mulyono yang sangat menyedihkan ini akhirnya tidak mampu membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, yang salah. Jadi Mulyono, si pedagang kayu dengan strategi pengibulannya, berpenampilan, maaf ya, pelor atau pelongo-pelongo, berpakaian sederhana dan berlagak pilon. Ternyata dia itu seorang monster yang sangat jahat. Dalam dictionary.com, monster didefinisikan sebagai any creature grossly deviating from normal shape, behavior, or character. A person who provokes or elicits horror by wickedness, cruelty, etc. Jadi padanan atau sinonim monster adalah devil, demon, brute, fiend. Ya. Jadi monster adalah penjahat hantu. Jangan lupa, semua hantu berani melawan Tuhan. Monster menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. Saudaraku, 10 tahun berkuasa, si Mulyono yang sombong, tengil, pekok, dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi, dan menindas rakyat sendiri. Jadi keluarga kendir nan pekok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa. Ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya ya anak-anaknya Mulyono ini ya. Nah, keluarga Mulyono sudah benar-benar lenyeng, bergerak bebas tanpa patokan, mabuk berat kekuasaan. Sama sekali tidak sadar secuil kekuasaan yang dititipkan oleh Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa dapat dicabut sewaktu-waktu, dan pemilik cuilan kekuasaan itu bisa dihempaskan. Dan jadilah mereka manusia yang hina dina. Jadi bahan ketawaan dan cemooh rakyat Indonesia. Ya, begitulah sobat-sobat.
apa yang dibilang Mbah Amin. Menurutnya 10 tahun ini Pak Jokowi itu sombong, dan beliau mengibaratkan itu seperti monster. Serem banget nih kan. Apalagi beliau tadi mengistilahkan tuh monster itu ngelawan Tuhan ya. Nunduknya bukan sama Tuhan ya. Kan luar biasa lah ya kalau Mbak Amin mengibaratkan Jokowi itu seperti monster. Padahal selama ini kan kita lihat berjalannya, bahkan nggak ada kata sombong sama sekali. Mungkin Mbak Amin nih lupa waktu diterima di istana, padahal Pak Amin sering sekali kritik Pak Jokowi, tapi beliau dengan lapang dada nunduk, menghormati Mbak Amin, mendengarkan apa keluhannya kalau perlu diingat. Dan di mana letak sombongnya? Bahwasanya banyak kok orang-orang yang berkomentar tidak bilang Pak Jokowi itu sombong. Rakyat bawah bilang tuh Pak Jokowi orangnya baik, nggak sombong. Kalau orang udah berkuasa setinggi langit, salaman aja ogah Pak sama rakyat biasa, sama tukang sayur, sama tukang beca, ogah. Nah kalau ini kan Pak Jokowi sendiri masih mau salaman sama siapa aja, semua pun diterima. Tukang beca lebaran nggak pakai alas kaki tetap diterima di istana. Di mana letak sombongnya? Semua masih diterima. Nah kalau misalkan masalah baju yang digunakan oleh Kaisang bergambarkan siluet bapaknya, bertuliskan anak Mulyono, ya biarin aja Pak, wajar. Kan kebanyakan orang sekarang ini pembencinya itu kan bilang memanggil Pak Jokowi itu sekarang kan dengan kata Mulyono. Kalau anaknya pakai baju anak Mulyono, ya bener, nggak ada salahnya. Jadi artinya Kaisang ini bangga Pak sama bapaknya, walaupun nama bapaknya itu Mulyono, walaupun bapaknya juga tukang beca, bangga. Jadi seorang anak tuh bangga akan orang tuanya, bukan kesombongan Pak atau macam-macam. Kita nih sebagai anak gitu, kudu hormat, orang sayang, bela anak-anak orang tua kita kalau ada yang ngatain lain-lain. Kalau seorang anak cuek malah nggak peduli apa yang diserang oleh orang lain kepada bapaknya, nah itu anak yang kurang bagus Pak. Ini kan Mbak Amin kan tokoh agama ya, harusnya paham ya. Berkata-kata seperti itu menuduhkan orang lain yang belum tentu kebenarannya, bahkan mengibaratkan manusia seorang monster. Padahal nggak ada monster-monster lapisan Pak. Pak Jokowi itu sendiri, beliau itu dari awal semuanya ingin bekerja. Bagaimana masyarakat Indonesia maju, Indonesia dipandang di mata dunia. Itu jauh. Dalam ceramahnya juga kan Mbak Amin ngasih tahu, jangan menjelek-jelekan sesama Muslim. Pak Jokowi itu Muslim loh Pak. Sholatnya rajin. Tanya aja Pak Mahfud tuh. Pak Mahfud tuh tahu sholatnya Pak Jokowi rajin. Puasanya yang Senin Kamis, setahu saya. Ibadahnya. Coba, apa yang kurang? Ya, Pak Jokowi juga nggak pernah membalas orang dengan perkataan yang lebih buruk gitu. Beliau menghargai orang lain, apalagi sekelas Mbak Amin gitu, yang katanya tokoh reformasi. Kalau tokoh reformasi ngomongannya begini, itu jadi berkata-kata ya, berpikiran macam-macam. Apa iya tokoh reformasi sejenis ini gitu. Reformasi kan perubahan Pak, banyak perubahan yang harus ini. Kalau untuk bilang pemimpin begini mengibaratkan manusia seperti monster, padahal nggak ada monster-monsternya. Ya, demokrasi yang sekarang tuh udah sangat berlebihan sebenarnya sih. Ngatainnya enak-enak aja. Ya mungkin nanti di zaman para Prabowo
Ya, mudah-mudahan aja nggak bisa nih orang-orang begini, maksudnya ucapan-ucapan gini keluar dari tokoh-tokoh gitu sembarangan, nggak mungkin berani juga dia. Untung lah sekarang ini demokrasinya luar biasa, presiden dikata-katain bahkan lebih sadis gitu. Aduh, ini bagaimana ceritanya kalau begitu? Itu juga masyarakat bawah yang kepintarannya sedikit itu Pak, yang kayak gue ini kan jadi mikir ya, loh kok ada orang begini ya hidup. Jadi apalagi dia tokoh ya, tokoh besar, beliau ini kan tokoh Muhammadiyah ya, luar biasa ya, ilmu keagamaannya juga tahu kan. Kita dengerin tadi gua share ceramahnya Mbak Amin ini di YouTube, kalau menjelekan sama muslim tuh nggak baik, nggak bagus. Belum tentu yang dijelekin itu lebih rendah di mata Allah, bisa jadi yang dijelekin itu derajatnya lebih tinggi di mata Allah, begitu. Jangan begitu loh Mbak gitu. Coba nilai dengan secara bijak, apalagi beliau tahu ya agama gitu. Ya begitulah menurut gua ya. Bagaimana menurut kalian semua nih tanggapannya? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.